Halo Sobat The Blues dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Semoga kalian semua para True Blue selalu dalam keadaan sehat dan tidak pernah lelah mendukung tim kesayangan kita yang sedang membangun era baru ini. Di saat Xabi Alonso dan seluruh skuad utama Chelsea sedang memeras keringat, menjalani jadwal pramusim yang bisa dibilang super sibuk dan menguras tenaga, ternyata pergerakan di balik layar sama sekali tidak mengendur. Yang terjadi justru sebaliknya, situasi di bursa transfer semakin memanas. Manajemen Chelsea beserta jajaran direktur olahraga saat ini sedang bekerja ekstra keras, memutar otak mereka, dan melakukan negosiasi siang dan malam untuk mencari kepingan puzzle terakhir. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan kedalaman dan kualitas skuad Chelsea berada di level paling atas sebelum peluit panjang kick-off Premier League musim depan resmi dibunyikan. Fokus utama manajemen Chelsea saat ini sudah sangat jelas, yaitu mencari sosok jenderal lapangan tengah atau sosok gelandang baru yang bisa menjadi motor permainan sekaligus sebagai penyeimbang sistem racikan Xabi Alonso. Menariknya, telah dipastikan bahwa Chelsea saat ini memiliki suntikan dana segar yang lebih dari cukup untuk mendaratkan setidaknya satu orang gelandang berlabel bintang tanpa harus repot-repot menjual pemain terlebih dahulu demi menyeimbangkan neraca keuangan. Hal yang lebih mengejutkannya lagi, manajemen tidak peduli apakah jenderal ini tengah kita saat ini, Enzo Fernandez, pada akhirnya memutuskan untuk bertahan atau pergi, meninggalkan Stamford Bridge. Terlepas dari saga transfer Enzo Fernandez, pencarian gelandang baru adalah harga mati bagi skuad Xabi Alonso di musim depan. Mengutip dari berbagai pemberitaan media-media top Inggris, setidaknya ada 3 nama teratas yang masuk ke dalam radar utama Chelsea. Ketiga pemain ini besar kemungkinan akan segera didatangkan dan memakai seragam biru kebanggaan Chelsea sebelum jendela transfer musim panas ini telah resmi ditutup. Pada episode spesial kali ini, kita akan mengupas tuntas dan membedah secara analitis sisi positif dan sisi negatif atau plus minusnya mendatangkan salah satu dari ketiga pemain ini. Kita akan mengulas secara mendalam, mulai dari atribut terbaik apa yang mereka miliki. Lalu, seberapa besar persentase dan peluang Chelsea untuk mengamankan tanda tangan mereka. Dan berapakah harga yang dipatok oleh klub pemilik? Serta yang paling penting, apakah profil mereka benar-benar cocok untuk masuk ke dalam skema permainan taktis ala Xabi Alonso yang menuntut dominasi penguasaan bola dan sirkulasi umpan yang sangat cepat. Untuk memudahkan, Zona Chelsea Indonesia akan mengurutkan ketiga nama ini berdasarkan dari yang paling memungkinkan dan masuk akal untuk direkrut hingga yang paling mustahil versi analisis kami. Sebelum teman-teman lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya sebagai berikut. Nama pertama yang menduduki urutan paling memungkinkan adalah gelandang muda berbakat milik AFC Bournemouth yang bernama Alex Scott. Ketertarikan Chelsea pada pemain ini bukanlah isapan jempol belaka. The Blues bahkan dilaporkan sempat melayangkan tawaran resmi pertama mereka kepada pihak AFC Bournemouth di angka 64 juta pounds. Namun sayangnya, tawaran pembuka tersebut dengan cepat ditolak mentah-mentah oleh manajemen The Cherries. Mari kita bedah mengapa Chelsea begitu menginginkan sosok pemuda ini. Jika kita melihat secara analisis, ada 3 atribut utama yang sangat menonjol dari gaya permainan Alex Scott. Yang pertama adalah press resistance tingkat tinggi.
Di era sepak bola modern, di mana pressing ketat adalah senjata utama, Alex Scott memiliki ketenangan luar biasa, yaitu ia tidak mudah kehilangan penguasaan bola, meskipun sedang dikurung oleh 2 hingga 3 pemain lawan sekaligus. Atribut yang kedua adalah ball carrying atau keahlian progresi bola. Alex Scott bukanlah tipe pemain yang hanya mengoper ke samping atau ke belakang, melainkan sosok yang mahir menggiring bola untuk membelah lini tengah lawan dan mendistribusikannya langsung ke sepertiga akhir lapangan. Atribut yang ketiga adalah etos kerja yang luar biasa. Mobilitas Alex Scott di atas lapangan sangatlah luas, yang mencakup transisi dari area pertahanan sendiri hingga menembus kotak penalti lawan. Pertanyaan terbesarnya, seberapa besar peluang Chelsea mendatangkannya saat ini? Jawabannya adalah sangat besar dan masih sangat terbuka. Setelah tawaran pertama telah ditolak, Chelsea tak lantas menyerah dan sama sekali belum mau mengibarkan bendera putih. Laporan terbaru menyebutkan bahwa manajemen Chelsea sedang menggodok dan mempersiapkan tawaran kedua. Meskipun peluang terbuka lebar, petinggi The Blues tetap harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam jebakan overpay atau membayar melebihi harga pasaran. Kabarnya, tawaran kedua yang sedang dipersiapkan berada di kisaran 75 hingga 80 juta pound sterling dan akan segera dikirimkan ke meja manajemen Bournemouth. Dengan determinasi, daya juang, dan pengalaman yang sudah teruji di kerasnya level kompetisi Premier League, Alex Scott jelas merupakan prototipe pemain yang sedang dicari oleh Xabi Alonso. Bayangkan saja, kemampuannya sudah diakui dan dikagumi oleh 2 manajer top dunia, sekelas Pep Guardiola dan mantan pelatih kebanggaan kita, yaitu Thomas Tuchel. Di musim lalu, meski bermain hanya di tim papan tengah, Alex Scott beberapa kali menjadi pahlawan pemecah kebuntuan lewat catatan 3 gol dan 1 assist yang krusial. Sisi positif mendatangkan Alex Scott sangatlah jelas. Ia adalah pemain yang masih sangat muda, yang berarti memiliki ruang untuk berkembang pesat. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, kualitasnya sudah terbukti bukan sebagai pemain pelapis, melainkan sebagai pemain inti yang bisa diandalkan secara konsisten di level Premier League. Sedangkan sisi negatifnya hampir tidak ada secara teknis, dan masalah utamanya murni pada negosiasi harga. Manajemen Chelsea hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak perlu melakukan panic buying. Harga maksimalnya adalah 85 juta pound sterling dan semua pihak akan tersenyum ketika semua kesepakatan ini telah berhasil tercapai. Bagaimana pendapat kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Alex Scott menjadi jenderal baru di lini tengah Chelsea? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Bergeser ke nama kedua, kita memiliki sosok yang pastinya sudah sangat tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola dan Premier League, yaitu Bruno Guimaraes. Siapa yang tidak mengenal pemain asal Brazil ini? Ia adalah definisi nyata dari seorang gelandang energik, penuh passion, dan selalu bermain dengan api semangat yang membara, baik saat berseragam tim nasional Brazil maupun saat menjadi pilar penting bagi Newcastle United. Secara atribut, Bruno Guimaraes menawarkan dimensi yang sedikit berbeda, namun sangat mewah. Ia dibekali kreativitas progresif yang brilian, yaitu sebuah keahlian dalam melihat celah sempit dan melepaskan umpan terobosan akurat yang sanggup membelah rapatnya lini pertahanan lawan dalam sekejap mata. Selain itu, sebagai seorang konduktor lapangan tengah,
Bruno Guimaraes sangat tenang dalam mengontrol ritme permainan. Ia tahu persis kapan harus menaikkan tempo untuk mempercepat serangan balik, dan kapan harus memperlambat tempo dengan menahan bola demi menstabilkan struktur tim. Tak hanya piawai saat memegang bola, aspek defensifnya bisa dibilang cukup tangguh. Ia kerap kali melakukan tackle-tackle keras namun bersih, dan memiliki persentase tinggi dalam memenangkan duel-duel fisik di area krusial. Lalu, seberapa besar peluang The Blues mendaratkan Bruno Guimaraes? Chelsea saat ini sedang memainkan strategi pengintaian yang cermat, yaitu membuntuti pergerakan sang rival sekota Arsenal. Klub berjuluk Meriam London itu diketahui sangat mendambakan Bruno Guimaraes dan tengah bersiap melayangkan tawaran resmi pertama. Namun, rintangan utamanya adalah bandrol harga yang fantastis yang ditaksir mencapai 90 hingga 100 juta pounds. Chelsea dengan cerdik menempatkan diri dalam posisi menunggu. Jika Arsenal gagal menemui kata sepakat karena permasalahan harga, maka Chelsea sudah bersiap untuk masuk menelikung seketika. Pada musim lalu, Bruno Guimaraes sukses membukukan 9 gol dan 5 assist di semua ajang kompetisi. Statistik ini menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar gelandang perusak saja, melainkan sebuah wild card atau kartu as yang sangat mematikan yang bisa diandalkan oleh Xabi Alonso ketika timnya mengalami kebuntuan. Dari sisi sang pemain pun, Bruno Guimaraes dikabarkan tidak keberatan jika harus hengkang ke Chelsea maupun ke Arsenal, karena ambisi pribadinya adalah bermain untuk klub yang memiliki skala, sejarah, dan pamor yang jauh lebih masif dibandingkan Newcastle United. Meskipun begitu, peluangnya untuk bertahan di Stadion St. James's Park juga tidak bisa diabaikan. Mengingat jabatannya saat ini menjabat sebagai kapten utama, lalu dirinya juga sangat dihormati oleh publik The Magpies. Dan Bruno Guimaraes memiliki hubungan istimewa dengan sang pelatih yang bernama Eddie Howe. Mari kita timbang sisi plus dan minusnya dari mendatangkan Bruno Guimaraes. Sisi positif dari perekrutan Bruno Guimaraes adalah jaminan mutu instan. Ia adalah gelandang kelas atas yang sangat energik, memiliki mentalitas petarung yang keras, lalu berjiwa kepemimpinan, dan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan ritme cepat, ciri khas sepak bola Inggris. Namun, sisi negatifnya yang patut menjadi perhatian ekstra bagi direktur olahraga Chelsea. Aspek ini menyangkut bandrol harga selangit dan usianya yang kini sudah menginjak 28 tahun. Jika manajemen Chelsea nekat menggelontorkan dana lebih dari 90 juta pound sterling untuk dirinya, maka Chelsea harus bersiap menelan resiko bahwa jika suatu saat Bruno Guimaraes hendak dijual kembali, pihak Chelsea dipastikan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Berbeda dengan strategi transfer merekrut pemain muda di bawah usia 25 tahun, mendatangkan Bruno Guimaraes di puncak usianya memiliki dilema tersendiri. Jika ia didatangkan dengan harga mahal dan berujung flop, maka kerugian yang ditanggung oleh Chelsea akan sangat besar sekali. Manajemen harus benar-benar berpikir ulang, apakah langkah ini langkah yang tepat atau harus mencari alternatif lain. Namun, jika Chelsea optimis membawanya dengan segala profil mentereng yang ia miliki, kita sebagai fans wajib berharap Bruno Guimaraes akan menjalani musim yang luar biasa sukses bersama The Blues dan mengakhiri karirnya sebagai legenda di Stamford Bridge. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika sang gladiator asal Brazil ini direkrut oleh Chelsea? Tulis jawaban dan pandangan kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir.
Nama terakhir di dalam daftar incaran Chelsea adalah talenta sensasional asli Inggris yang bernama Adam Wharton. Jangan tertipu oleh usianya yang masih sangat belia, karena ia memiliki kemampuan melepaskan umpan progresif mematikan atau progresif passing yang sangat luar biasa tajam. Lebih dari itu, kecerdasan taktikalnya atau tactical intelligence dalam membaca arah permainan dan pergerakan lawan dinilai sangat matang, melampaui rata-rata pemain seusianya. Beroperasi sebagai deep lying controller, Adam Wharton menjelma menjadi metronom utama yang bisa menyambungkan transisi bola dari lini belakang langsung menembus ke lini serang. Bagaimana dengan peluang Chelsea untuk mendatangkan Adam Wharton? Jawabannya cukup sederhana. Chelsea memiliki dana untuk menebusnya kapan saja. Dan sejauh ini para kompetitor yang berminat pun belum melakukan pergerakan agresif. Akan tetapi hambatannya ada pada nominal tebusan. Pihak Crystal Palace berkaca pada kesepakatan fantastis antara transfer Elliot Anderson ke Manchester City yang berhasil menembus angka lebih dari 100 juta pounds. Jika melihat dalam sudut pandang manajerial, Adam Wharton adalah profil pemain yang pastinya sangat dikagumi oleh Xabi Alonso. Gaya bermainnya memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan Granit Xhaka, yang notabene sosok pemain idaman yang mengawal lini tengah Xabi Alonso saat melatih Bayer Leverkusen. Kita semua tahu bagaimana kombinasi keduanya sukses meraih gelar juara bersejarah tanpa satu kali pun terkalahkan di kompetisi liga. Adam Wharton dinilai memiliki pondasi yang tepat untuk mengemban peran sebagai Granit Xhaka saat berseragam Chelsea. Dari sisi positifnya, Adam Wharton sama dengan Alex Scott dan Bruno Guimaraes, yaitu ketiganya memiliki kapabilitas yang luar biasa dan sudah teruji mentalitasnya di kompetisi selevel Premier League. Namun, sisi negatifnya sangat mencolok jika kita melihat dari label harganya saja. Menembus batas 100 juta pound sterling untuk satu orang gelandang muda rasanya sangat berlebihan. Meskipun manajemen Chelsea punya sumber daya finansial tanpa batas, akan tetapi menebus harga tersebut bukanlah sebuah langkah yang bijak dan bahkan akan sangat kental dengan kesan panic buying. Transfer ini bisa membahayakan situasi keuangan Chelsea di bursa transfer berikutnya. Jadi bagaimana kalau menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Chelsea memecahkan celengan demi menebus Adam Wharton? Tulis jawaban dan pendapat jitu kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah analisis komprehensif kita hari ini terkait prospek gelandang baru Chelsea. Jika kita merangkum dan melihat secara objektif dari ketiga nama yang telah disebutkan, maka opsi pemain yang paling masuk akal dan paling rasional sesuai dengan kondisi yang dihadapi Chelsea saat ini adalah Alex Scott. Label harganya yang masih diambang kewajaran, lalu usianya yang masih muda, serta atribut defensif maupun ofensif yang ia miliki benar-benar presisi dengan kebutuhan strategi Xabi Alonso. Jika kita bandingkan secara gamblang dengan nama lainnya, Bruno Guimaraes memang luar biasa. Namun dari kacamata bisnis, ia sudah terlalu tua untuk dihargai sedemikian rupa dan berstatus kemahalan tanpa nilai jual kembali. Sementara nama Adam Wharton, meskipun memiliki potensi besar, namun bandrol harga yang tertera terlampau tidak masuk akal untuk ditebus saat ini. Semua keputusan krusial berada di tangan manajemen dan Xabi Alonso. Namun suara kalian sebagai barisan pendukung Chelsea sejati tentu sangat menarik untuk disimak. Dari ketiga nama di atas, siapakah yang paling layak untuk masuk ke dalam skuad utama?
Ataukah kalian justru memiliki nama kandidat kejutan lainnya? Jangan sungkan untuk menulis jawaban lengkap kalian di kolom komentar di bawah Blues. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan pembahasan ini, pastikan teman-teman menekan tombol like. Lalu share video ini ke komunitas Chelsea kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan pernah ketinggalan update paling akurat dari channel Zona Chelsea Indonesia. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan kalian. Mari kita nikmati laga-laga pramusim Chelsea. Dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.